Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita mengambil kembali faedah dari kitab tauhid, dan pada kali ini pada bab berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, babu ma jaa bis sihri, itu bab apa yang datang tentang sihir. Saudara kaum muslimin, ketika manusia mereka meninggalkan tauhid, baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan maupun nasihat, maka iman akan menjadi lemah dan kesyirikan akan merajalela, kendati telah terjadi perkembangan pesat dalam kehidupan manusia, baik dari segi informasi, transportasi maupun peradaban. Namun banyak di antara mereka yang tidak mengetahui hal-hal yang bisa menafikan tauhid, yang pada hari ini semakin berkembang pesat hingga merata. Di antaranya adalah mendatangi para sihir, tukang sihir, dan para dukun, para pesulap, para pendusta. Saudara kaum muslimin, sungguh ini adalah sebuah kejahatan, karena sihir adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal akan menjauhinya, orang yang memiliki fitrah yang lurus akan menyingkir darinya. Saudara kaum muslimin, sihir sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah adalah azimat-azimat, jampi-jampi, buhul-buhul yang ditiup, yang dia memiliki pengaruh pada hati, akal, dan badan. Dia bisa menimpakan penyakit, membunuh, dan memisahkan di antara suami dan istri, menimbulkan kebencian di tengah keluarga, serta menjadikan dua orang itu saling mencintai. Saudara kaum muslimin, ini tidak akan terwujud kecuali dengan menyembah setan atau mendekatkan diri kepadanya. Para penyihir, keburukannya itu amat besar. Betapa banyak sihir ini membunuh manusia, menghilangkan akal mereka, menghilangkan harta mereka, dan betapa banyak yaitu sihir ini mereka mengeluarkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, kendati para penyihir mereka itu disembah dan dipertuhankan, namun mereka tidak bisa merubah tempat terbitnya matahari. Mereka tidak bisa merubah siang menjadi malam. Tidak pula mereka bisa menghilangkan kemiskinan yang ada pada diri mereka. Mereka tidak bisa menahan jalannya matahari. Mereka tidak bisa pula menjatuhkan bintang. Allah berfirman dalam surat Toha, "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Sekali-kali tidak akan menang tukang sihir dari mana saja dia datang. Maha benar Allah. Seandainya para penyihir mereka memiliki hal yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka itu tidak terlepas dari izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah murka kepada mereka. Di antara bentuk kemurkaan Allah, Allah kafirkan mereka. Di sini dibawakan surat Al-Baqarah 102. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Para penyihir itu mereka sudah tahu, mereka yakin bahwa siapa yang mengganti kitab Allah dengan sihir, mereka tidak punya keberuntungan sedikit pun di akhirat. Dan juga dibawakan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka orang Yahudi dan Nasrani, mereka beriman kepada jibit dan taghut. Umar berkata, jibit adalah sihir dan taghut adalah setan. Jabir bin Abdullah mengatakan, tawagid ini adalah dukun-dukun yang turun kepadanya setan, di mana pada masa jahiliyah setiap satu kampung terdapat padanya satu dukun yang mereka jadikan sebagai hakim. Saudara kaum muslimin, di sini dibawakan hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Apa itu wahai Rasulullah, kata para sahabat? Nabi mengatakan asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Saudara kaum muslimin, Nabi menyebutkan syirik yang pertama karena ini adalah dosa yang terbesar yang dengannya Allah SWT dimaksiati. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-13, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Saudara kaum muslimin, seorang ketika menangkap seorang pencuri, maka tentu dia tidak akan beristirahat selama ketua pencuri itu belum tertangkap. Saudara kaum muslimin, maka dosa yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dosa syirik masih merajalela, maka kita berkewajiban untuk mengentaskan umat darinya. Yang kedua, Nabi mengatakan sihir. Nabi menyebutkannya setelah syirik karena dosa sihir ini dia mengandung kejahatan-kejahatan
yang dikandung oleh dosa yang membinasakan setelahnya. Saudara kaum muslimin, adapun dosa yang membinasakan yang disebutkan setelahnya, maka dia mengandung dosa sejenis, yaitu satu tersendiri. Adapun dosa sihir, maka dia mengandung itu seluruh yang dikandung oleh dosa yang membinasakan, baik dalam bentuk yaitu harta, nyawa, maupun yaitu harga diri seseorang. Saudara kaum muslimin, kemudian Nabi mengatakan wa aklur riba. Kemudian Nabi mengatakan wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar. Saudara kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah membunuh nyawa orang kafir yang diharamkan. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan wa may yaqtul mu'ahadan man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang dilindungi, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 Allah mengatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa jiwa itu pernah membunuh jiwa yang lain atau mengadakan kerusakan di atas muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia telah membunuh seluruh nyawa manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, dan siapa yang menghidupkan satu nyawa, membuat sebab-sebab kehidupannya, maka dia seakan-akan telah menghidupkan seluruh nyawa manusia. Saudara kaum muslimin, sebagian ulama mengatakan ayat ini mengandung keutamaan orang yang menjadi dokter atau orang yang menjadi yang membuat sebab-sebab kesehatan bagi manusia. Saudara kaum muslimin, kemudian Nabi mengatakan yaitu wa aklur riba, yaitu memakan riba. Memakan riba dalam jenis apapun. Dan Nabi telah melaknat pelaku riba, pemakannya, saksinya, dan pencatatnya. Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan hal ini membuktikan bahwasanya riba ini menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah, wal iyazubillah, mati dalam keadaan yang buruk. Kemudian memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira, mereka itu hanya masukkan ke dalam perutnya itu api neraka, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Saudara kaum muslimin, kemudian watawalli yamazahfi, yaitu lari dari medan tempur. Dia lari dengan tujuan untuk menghindar dari orang-orang kafir. Ini menjadi dosa besar, ya, kecuali apabila dengan niat untuk memasang siasat atau bergabung kepada pasukan Islam yang lainnya. Bila tidak, maka dia kembali dengan membawa dosa dan kemurkaan dari Allah SWT. Allah mengatakan faqad ba'a bi ahadim faqad ba'a bi ghadabin minallah, dia telah kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah SWT. Saudara kaum muslimin, kemudian wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik itu berzina. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat yang ke-23, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya, orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik itu berzina, mereka itu dikutuk di dunia dan di akhirat, walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Saudara kaum muslimin, sihir memiliki bahaya yang sangat berat. Karena itulah agama menetapkan hukuman bagi para penyihir, mereka dibunuh tanpa diminta taubat. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi bersabda, haddus sa'ir darbatan bisayf, had bagi para tukang sihir adalah dipenggal leher mereka dengan pedang. Dalam Sahih Bukhari dari Bajalah, dia mengatakan Umar telah menulis surat, yaitu yang menyatakan agar kalian membunuh setiap para penyihir yang laki-laki ataupun yang wanita. Saudara kaum muslimin, demikian pula kata para sahabat, kami membunuh 3 para penyihir. Dan telah sahih dari Hafsah bahwasanya anha amar biqatlin jaritin la saharatha fakutilat, dia memerintahkan agar membunuh yaitu budak wanita miliknya yang telah menyihirnya, maka budak wanita yang menyihirnya ini pun dibunuh. Ya, wa kadzalika sahan Jundub, demikian pula sahih yaitu dari Jundub, dan berkata Imam Ahmad yaitu dari 3 sahabat Nabi Muhammad SAW. Saudara kaum muslimin, obat dari sihir itu adalah obat-obat ilahiyah. Hendaknya seseorang menjaga diri darinya, yaitu dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah kita ketahui, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Saudara kaum muslimin, saya sendiri pernah meruqyah seorang yang disihir selama 30 tahun.
keluarganya sudah pasrah dan dia sendiri menanti-nanti kematiannya. Saudara kaum muslimin, pada suatu malam saya pun bertekad untuk meruqyahnya. Menjelang subuh dia memuntahkan sesuatu yang seakan-akan sudah lama terpendam. Saudara kaum muslimin, saya pun pergi sholat subuh, kemudian kembalinya ternyata orang ini telah menghembuskan napas yang terakhirnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, hendaknya kita menjaga diri dari bahaya ini, yaitu dengan zikir pagi dan petang, dengan bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia faedah yang bisa kita ambil. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.